Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini si Broko Kroni sudah membaca surat itu, yaitu surat untuk Dewa. Bila mana dia meninggal, dia juga langsung moto surat itu untuk dikasihkan kepada si Kevin. Pas sudah memoto, dia mendengar Nana keluar dari kamar mandi. Dia juga langsung bersembunyi di jendela itu. Lalu Nana juga keluar dari kamar mandi dan dia juga mengambil air minum di dekat ranjangnya. Dan air minum itu juga mau diganti dan dibuang ke jendela. Dia tidak tahu bahwa di jendela itu ada si Broko Kroni yang lagi bersembunyi. Di sini juga si Broko Kroni juga kesiram sama air 1 gelas oleh Nana. Lalu Nana juga langsung pergi ke dapur. Dia tidak tahu bahwa si Broko Kroni kesiram sama air 1 gelas dan si Broko Kroni juga langsung keluar dari kamarnya Nana. Pas di tengah rumah di sini, si Broko Kroni langsung dia mengasih tahu dan telepon si Kevin. Lalu terlihat si Kevin yang ada di kantor yang sudah siap-siap sama wartawan di sini mau pergi ke rumahnya Buana. Tiba-tiba dia menerima telepon dari si Broko Kroni. Lalu di sini si Broko Kroni juga dia mengasih tahu kepada si Kevin. Tapi si Kevin juga dia kebenaran kamu nelpon saya ada tugas untuk kamu. Nanti ada wartawan ke rumah Buana dan kamu harus membantu saya supaya dia bisa masuk ke rumah Buana, kata si Kevin kepada si Broko Kroni. Lain lagi di sisi lain di sini di sini Barani yang tidak bisa tidur, dia juga keluar dari kontrakannya Balia. Di sini dia juga gak lama kemudian Pak Fajar juga dia tidak bisa tidur. Dia juga keluar dari kontrakannya. Pas keluar dia melihat ada Mbak Rani. Lalu di sini dalam batinnya Pak Fajar, ini kebenaran saya harus bicara sama dia, kata batinnya Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga menghampiri Mbak Rani dan dia juga membawa Mbak Nurani untuk pergi dari tempat itu. Ada yang mau dibicarakan. Singkat cerita di sini Mbak Nurani juga menurut apa yang dibilang oleh Pak Fajar. Pas di sini lagi Pak Fajar ngomong kepada Mbak Nurani, pokoknya kamu jangan sampai tahu Tante Sarah siapapun masalah kita waktu di villa kemarin, kata Pak Fajar. Di sini juga Mbak Nurani juga siapa yang mau kita ketahuan sama mereka, saya juga tidak sudi, kata Mbak Nurani. Tiba-tiba pas lagi ngobrol mendengar panggilannya Tante Sarah. Di sini juga Pak Fajar juga dia mendengar panggilannya Tante Merin. Singkat cerita di sini Pak Fajar sama Mbak Nurani juga dia barengan dia menghampiri Tante Sarah sama Tante Merin. Lalu Tante Sarah juga di sini ngomong kepada Mbak Nurani, kenapa kok kamu bisa barengan, kata Tante Sarah kepada Mbak Nurani. Lalu di sini Tante Sarah juga ngomong kepada Pak Fajar, kamu jangan sekali-kali lagi mendekati Nurani, saya tidak setuju dan tidak suka, kata Tante Saras kepada Fajar. Siapa juga yang suka dan mendekati dia Tante, saya tidak seperti itu, kata Pak Fajar kepada Tante Saras. Singkat cerita Tante Saras juga membawa masuk Nurani ke dalam. Lain lagi di sisi lain di keluarga Buana yang lagi pada makan, tiba-tiba di luar di sini rencananya si Kevin mendatangkan wartawan ke rumahnya Buana. Tiba-tiba di sisi lain di sini mau masuk Sapam dia menghadang mereka. Tapi di sisi lain si Broko Kroni di sini datang dan dia juga ngomong kepada Sapam, kenapa kamu menghadangnya? Saya disuruh Dewa supaya suruh masuk mereka ke dalam, kata si Broko Kroni kepada Sapam. Singkat cerita di sini juga para wartawan juga masuk ke dalam dan di sini di sisi lain pas wartawan itu sudah masuk ke dalam rumahnya Buana, si Alia Silatel sama si Kevin juga dia mengikuti dari belakang dan dia melihatin dari kejauhan. Lalu si Alia Silatel juga dia ngomong kepada si Kevin, ini pasti rencana kita tidak akan gagal Pak Kevin, kata si Alia Silatel sambil dia cengengesan. Lalu di dalam rumah di sini pas lagi makan keluarga Buana, tiba-tiba si Broko Kroni juga datang lagi ke tempat makan itu. Gak lama kemudian para Buana memanggil Suketi suruh membuka pintu karena ada yang mengetok pintu. Lalu gak lama kemudian keluarga Buana juga keluar. Pas keluar di sini dia sangat kaget karena banyak wartawan. Lalu di sini Neratu juga ngomong kepada wartawan itu, ada apa, siapa yang punya penyakit kanker, kata Neratu. Di sini juga wartawan di sini dia juga ngomong kepada keluarga Buana, dia menjelaskan semuanya kepada Neratu. Neratu juga sangat kaget. Lalu yang kaget lagi di sini Dewa juga dia sangat kaget. Ini
ini kamu itu suruhan siapa? Kata dewa kepada wartawan. Di sini juga wartawan juga dia mengatakan semuanya tentang surat wasiat dan surat yang ada di kotak itu karena sudah dikasih tahu oleh si Brokokronik kepada si Cat Kevin. Lalu di sisi lain Nana dalam batinnya kok mereka kok tahu semuanya, kata batinnya Nana. Lalu di sini dewa juga karena sudah kesal dia juga langsung memanggil Sapam suruh mengusir para wartawan itu. Singkat cerita Sapam juga langsung datang dan dia juga mengusir semua wartawan itu dari rumahnya Buana. Lalu di sini dewa juga dia dalam batinnya saya harus mengejar wartawan itu, pasti video itu masih ada di dia, saya harus menghapusnya, kata dewa sambil dia mengejar para wartawan itu. Pas sampai keluar di sini para wartawan juga dipanggil oleh dewa dan pas dia menyuruh menghapus video itu tiba-tiba gak lama kemudian datanglah si Kehet Kelvin dan si Lurus Tunjung si alias si Hileun Ateul. Lalu di sini si alias si Ateul sama si Kehet Kelvin juga jangan dihapus, kamu udah sekarang pergi aja, kata si Kehet Kelvin sama si alias si Ateul. Lalu di sini dewa juga sangat murka kepada si Kehet Kelvin sama si Alia. Berarti ini ulah kamu semua Kelvin? Ya, kata si Kelvin, dan tugas saya sudah selesai, saya permisi mau pergi, kata si Kehet Kelvin sama si alias si Ateul sambil meninggalkan dewa. Pas si Kehet Kelvin dan si Alia dia pergi, di sini dewa juga dia langsung kepikiran, dia langsung menelepon Pasha. Lalu di sisi lain Pasha yang lagi latihan bela diri tiba-tiba HP-nya bunyi dan dia juga langsung mengangkat telepon, ternyata itu adalah dari dewa. Lalu Pasha juga nanya kepada dewa, ada apa dewa? Kata Pasha kepada dewa. Di sini dewa juga menceritakan semuanya kepada Pasha dan dewa juga langsung ngomong kepada Pasha, pokoknya saya minta bantuan kamu datang ke rumahnya si Kehet Kelvin, kata dewa kepada Pasha. Singkat cerita Pasha sudah dikasih tahu semuanya sama dewa, dia juga langsung berangkat sama Luffy dan Neta ke rumahnya si Kehet Kelvin. Lain lagi di sini dewa sudah nelpon Pasha, dia juga langsung masuk ke tengah rumah. Tiba-tiba pas sampai ke tengah rumah si para buana di sini orang tua jahat dia nanya kepada Nana. Dia juga nanya kepada Nana bahwa kamu itu apakah benar kamu punya penyakit kanker? Nah, jawab dengan jujur, kata si para buana orang tua jahat. Di sini dewa tidak senang karena para buana ikut campur ke urusan rumah tangga dia. Tapi di sini para buana keke dia juga nanya terus kepada Nana. Tiba-tiba Nana pas ditanya kayak gitu dia juga langsung kepalanya pusing dan terjadilah Nana juga pingsan di pelukannya dewa. Dewa juga sangat kaget dan dia juga langsung memanggil Suketi. Pas dewa memanggil Suketi, gak lama kemudian Suketi juga menghampiri dewa dan mengambil junior dari pangkuannya Nana yang sudah pingsan. Lalu di sini si para buana dasar orang tua jahat dia juga kaget. Nana sudah pingsan masih dia juga ngomong kepada dewa, kalau gitu berarti benar Nana itu punya penyakit kanker, kata si para buana kepada dewa. Lalu di sini dewa juga sangat geram kepada para buana. Mama itu sudah tahu Nana pingsan masih juga ngomong mama itu tidak punya hati, kata dewa sambil membawa Nana ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat. Kalau Mimin terus kemudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.